Balai Bioteknologi sebagai salah satu unit kerja di BPPT yang memiliki tupoksi melakukan pelayanan publik di bidang bioteknologi, berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan pembaharuan dalam implementasi reformasi birokrasi dan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan dukungan dari pimpinan dan seluruh pegawai Balai Bioteknologi. Mewujudkan WBK, wilayah bebas dari korupsi, dan WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani pada seluruh unit kerja BPPT, ini adalah sebuah perintah untuk menjalankannya, bukan lagi sukarela. Wilayah bebas dari korupsi atau WBK merupakan salah satu prioritas capaian BPPT. Saya minta Balai Bioteknologi untuk segera menyiapkan tim dan program kerja secara serius untuk menjadi salah satu unit kerja di Kedeputian PAB BPPT dengan predikat wilayah bebas dari korupsi. BPPT saat ini telah mencanangkan dengan serius untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) untuk unit kerja dan satuan kerja, dan kita Balai Bioteknologi salah satu unit yang diminta segera untuk bisa mewujudkan WBK tersebut. Nah, untuk itu mari langkah utama yang kita lakukan adalah membentuk tim yang kuat, yang solid untuk bisa mulai melaksanakan mewujudkan WBK di Balai Bioteknologi. Jadwalkan waktu dan cara mekanisme seleksinya. Insya Allah ini untuk kebersamaan kita wujudkan WBK di Biotek secepatnya. Balai Bioteknologi berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju WBK dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi. Pada area manajemen perubahan, Balai Bioteknologi berkomitmen melakukan upaya perubahan dengan pencanangan zona integritas, pembentukan tim kerja melalui proses seleksi, tim yang mampu berkomitmen dalam mendukung dan mensukseskan WBK dan WBBM yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja dan rencana aksi. Sebagai bagian dari proses penguatan pembangunan zona integritas, pimpinan dan seluruh pejabat struktural melakukan sosialisasi, penandatanganan fakta integritas, dan evaluasi kepada seluruh petugas agar memahami budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Untuk memastikan setiap kegiatan berjalan, manajemen Balai Bioteknologi berperan aktif dan bertanggung jawab serta mampu menjadi contoh yang baik bagi seluruh pegawai dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk pembangunan zona integritas di Balai Bioteknologi. Keterlibatan seluruh pegawai Balai Bioteknologi juga menjadi kunci penting keberhasilan implementasi program ini. Agen perubahan menginisiasi, mewujudkan, dan menggerakkan perubahan sebagai realisasi dari 6 peran AOC Balai Bioteknologi, yaitu sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, penghubung, dan role model dengan melakukan beberapa kegiatan seperti peningkatan nasionalisme dan motivasi di pagi hari, senam peregangan, biotek ceria, dan program 3R dengan Green Bee Balai Bioteknologi. Pada area tata laksana, Balai Bioteknologi melakukan upaya perubahan berkelanjutan untuk memberikan layanan yang cepat, efektif, dan efisien dengan melakukan untuk mendukung kinerja petugas Balai Bioteknologi, melakukan penataan tata laksana berupa pemasangan standar operating procedure dan aplikasi teknologi informasi di dalam melakukan layanan, baik internal maupun eksternal. Dalam rangka aplikasi teknologi informasi, Balai Bioteknologi salah satunya mengembangkan aplikasi Silaris atau Sistem Informasi Pelayanan Penerimaan Sampel. Keunggulan aplikasi Silaris dibandingkan dengan prosedur manual antara lain adalah alur pelayanan lebih ringkas, pelanggan dapat tracking progres pengerjaan sampel, feedback pelanggan akan tercatat jelas karena adanya fitur survei kepuasan pelanggan, dan pelanggan menghemat biaya transportasi karena dapat dilakukan secara online.
Masyarakat umum dapat mengetahui program kegiatan yang diselenggarakan Balai Bioteknologi melalui poster dan banner yang dipasang di unit kerja dan di media sosial seperti website, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter Balai Bioteknologi BPPT. Kegiatan tata laksana juga melakukan penataan arsip sesuai dengan standar aturan penyimpanan arsip yang berlaku. SDM merupakan hal penting dalam mewujudkan perubahan dan mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Oleh karena itu, Balai Bioteknologi melakukan peningkatan manajemen SDM dengan cara melakukan analisa kebutuhan pegawai dan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan mutasi internal bagi pejabat fungsional dan eksternal bagi pejabat struktural. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai dalam program training, workshop, iklat, dan BIMTEK baik secara internal maupun eksternal. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh manajemen Balai Bioteknologi. Kinerja individu ditetapkan dengan SKP atau sasaran kinerja pegawai menggunakan aplikasi SKP BPPT yang mengacu kepada cascading target kinerja individu dengan level di atasnya. Pelaporan dilaksanakan setiap hari dengan aplikasi KMS. Hasil monitoring oleh atasan menjadi acuan untuk pemberian reward berupa tunjangan kinerja pegawai. Penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara rutin oleh urusan kepegawaian yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk pelaporan kepada manajemen Balai Bioteknologi. upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Bioteknologi dalam penguatan akuntabilitas diantaranya melibatkan pimpinan secara aktif dalam penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala melalui rapat koordinasi dan aplikasi Sispekin. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dari perencanaan yang berorientasi hasil, penetapan indikator kinerja kegiatan yang smart, penyusunan laporan kinerja yang tepat waktu, dan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan akuntabilitas kinerja melalui diskusi, rapat, koordinasi, dan pelatihan. Penguatan pengawasan Balai Bioteknologi dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan kegiatan berikut ini. Sosialisasi dengan pemasangan banner, pemasangan wallpaper WBK di laptop atau komputer pegawai, melalui postingan media sosial Balai Bioteknologi terkait pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Inovasi di bidang area penguatan pengawasan dengan melakukan digitalisasi laporan pengaduan masyarakat dan kemudahan akses masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait layanan yang diterima melalui aplikasi chat di website, kotak pengaduan, nomor layanan, dan email pengaduan. Semua pengaduan yang masuk direkap, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Untuk menghilangkan benturan kepentingan, dilakukan identifikasi personil yang terlibat dalam layanan. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara rutin. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai melalui LHKPN dan LHKASN. Peningkatan kualitas layanan publik merupakan poin yang penting untuk Balai Bioteknologi sebagai salah satu satker penyelenggara layanan publik. Oleh karena itu telah dilakukan penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, evaluasi dan perbaikan standar operasional prosedur demi pelayanan yang lebih baik, cepat, efektif, dan efisien. Implementasi budaya pelayanan prima dilakukan secara berkala dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk para petugas layanan, melakukan postingan layanan di media sosial Balai Bioteknologi. Inovasi pelayanan publik juga dilakukan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga masyarakat lebih mudah mencari informasi tentang layanan Balai Bioteknologi. Indeks kepuasan masyarakat dilakukan secara rutin kepada penerima layanan, dilaporkan secara rutin di website Balai Bioteknologi,
dan bisa diakses oleh masyarakat. Hasil survei kepuasan masyarakat didata, dievaluasi, dan ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan. Balai Bioteknologi menyediakan ruang publik untuk stakeholder pengguna layanan jasa Balai Bioteknologi berupa ruang tunggu dan diskusi, kamar mandi publik, ruang laktasi, dan unit kesehatan kerja. Untuk mewujudkan zona integritas Balai Bioteknologi menuju wilayah bebas dari korupsi, telah dilakukan implementasi 6 area perubahan secara konsisten dan berkelanjutan melalui 5 poin penting dalam pembangunan zona integritas. Peran pimpinan sebagai role model dan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Peran agen perubahan sebagai motor penggerak, peningkatan pengawasan, melakukan program inovasi pelayanan dengan digitalisasi layanan dan sosialisasi di media sosial untuk mendekatkan, mempermudah, mempercepat, dan mengurangi tatap muka dan benturan kepentingan dalam pelaksanaan layanan. Feedback dari pelanggan survei kepuasan layanan menjadi acuan untuk peningkatan layanan dan survei persepsi korupsi dari mitra pelayanan untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan pemberi layanan. Kerjasama penelitian di beberapa bidang, khususnya yang paling bagus, yang paling kami puas adalah kerjasama dalam mengembangkan dan meneliti spesies anggrek yang paling langka di dunia, yaitu Collogine martae, yang merupakan anggrek khas dari Martatilla Art Group, karena anggrek Collogine martae itu adalah diberikan kepada nama Ibu Marta oleh Leiden University dan kemudian dikembangkan oleh BPPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurholis. BPPT telah memberikan semangat yang luar biasa bagi para petani untuk terus maju ke depan. Terima kasih BPPT. Terima kasih atas kerjasamanya yang terjalin selama ini, terutama dalam berkolaborasi melakukan penelitian jahe merah. Semoga BPPT selalu sukses, jaya, dan terus berkarya untuk Indonesia. Selamat pagi, saya Hadi Sugeng, Direktur Agronomi dan Riset PT Astra Agrolestari. Terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini dan semoga BPPT terus maju berkarya untuk kejayaan Indonesia. BPPT Solid Smart Spain. Dari keluarga besar Balai Bioteknologi untuk BPPT.